Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah kalau ini bisa jadi referensi Anda buat jalan-jalan, karena libur panjang, pengen keluar negeri juga boleh. Silahkanlah datang ke Swiss begitu ya. Jadi mungkin mengagumi keindahan pemandangan alam di Swiss sepertinya tak ada habisnya. Tak hanya pegunungan, suasana danaunya juga begitu menakjubkan. Bahkan saudara, banyak yang bilang seperti di negeri dongeng. Nah, Reza dan juga saudara, kalau penasaran, kami akan ajak Anda menjelajah Danau Thun dan juga naik ke puncak kota Interlaken di Swiss yang tingginya 1000-an meter di atas permukaan laut. Berikut liputannya. Banyak orang bilang seperti di negeri dongeng. Melihat langsung Interlaken yang di antara dua danau. Jika ada yang bilang keindahan Swiss hanya di pegunungan saja, rasanya perlu mengunjungi destinasi wisata yang satu ini. Yap, berpesiar dengan kapal di Danau Thun. Danau Thun yang terletak di kota Thun ini sudah menjadi langganan wisatawan yang ingin menikmati kota tua sambil menjelajahi keindahan suasana danau. Memandangi pegunungan dan rumah-rumah warga di tepi danau menjadi pemandangan khas tersendiri. Tak heran jika ada ungkapan pemandangan di Danau Swiss seperti di negeri dongeng. Bahkan bukan hanya wisatawan luar negeri, wisatawan lokal Swiss pun begitu menyukai berpesiar menikmati keindahan Danau Thun. What's your name? Evelyn. Evelyn, what do you think about this Lake Thun, Lake of Thun? Think it's beautiful. I love it. And with the cruise, how about this? I like it. I do it really often, and I like it. Where are you come from? I come from Oberhofen, on the Lake Thun. Saudara, saya sedang menyusuri Danau Thun dengan kapal. Dan ini sangat menarik karena kita bisa melihat pemandangan danau yang dikelilingi dengan pegunungan Alpen yang begitu indah. Yang jika di musim dingin, dia akan bersalju dan akan menambah keindahannya. Dan memang pemandangan di sini seperti, banyak orang bilang, seperti di negeri dongeng. Biasanya setelah berpesiar, wisatawan akan menuju ke kota Interlaken, di mana ada destinasi wisata legendaris, yaitu Haderkulm, atau puncaknya Interlaken. Jika digambarkan di peta, seperti inilah Danau Thun yang saya jelajahi dan kota Interlaken yang akan dikunjungi. Mengapa dinamakan Interlaken? Tentu saja karena Interlake atau berada di antara danau, yakni Danau Thun dan Danau Brienz. Menurut CEO Jungfrau Railways yang menaungi destinasi wisata ketinggian di Swiss, Haderkulm atau Top of Interlaken adalah satu lokasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan karena akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Selain, tentu saja, Jungfrau Joch Top of Europe. It's a privately owned company. It starts from Interlaken. Then we have the Haderkulm in Interlaken, the top of Interlaken. We are going to Murren, the top of family. We're going from Wildeswil to the Schinnige Platte, the top of Swiss tradition. Then we go from Grindelwald to the Mount First, the top of adventure. Then to Eiger Glacier, Kleine Scheidegg, Jungfrau Joch, top of Europe. That's the main excursions of our company. And here we are in the flagship store, our leading shop for souvenirs in the Jungfrau region. Nah, begitulah ajakan singkat dari sang pengelolanya yakni Jungfrau Railways untuk mengunjungi wisata ketinggian di Swiss. Dan kini saatnya kita naik ke puncaknya kota Interlaken, yakni Haderkulm. Haderkulm berada di ketinggian 1323 meter di atas permukaan laut. Dan untuk naik ke sini harus dengan kereta yang disebut funikular. Kita akan naik funikular dengan sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Dan sekitar 10 menit menanjak dengan kereta, sampailah saya di Haderkulm, Top of Interlaken.
Jalan menanjak sedikit untuk sampai ke lokasi eksotis Haderkulm, di mana kita bisa melihat Danau Thun dan Danau Brinz yang mengapit kota Interlaken. Bagi Anda yang sudah lapar dan haus, menikmati puncak Interlaken juga bisa dilakukan sambil bersantap di restoran Haderkulm Panorama. Dan inilah yang paling dicari oleh wisatawan yang sampai ke Haderkulm, yakni Jembatan Dua Danau. Ya, di jembatan setinggi lebih dari 1.300 meter ini, kita bisa menikmati secara luas panorama alam Swiss yang indah. Memandangi pegunungan legendaris Swiss seperti puncak Jungfrau, Eiger, dan Mons. Dan jika memandang ke bawah, kita akan bisa melihat Danau Thun dan Danau Brinz yang mengapit Interlaken. Saudara, inilah Haderkulm, puncak dari Interlaken yang dibilang top of Interlaken. Di sini kita bisa melihat langsung Interlaken yang di antara dua danau, yaitu di sana Danau Brinz dan di sebelah sana itu adalah Danau Thun. Kita tinggalkan Haderkulm dengan pengalaman dan sensasinya yang menakjubkan. Dan sambil menikmati pemandangan dari dalam kereta funikular, saya berharap suatu saat nanti Indonesia akan bisa mengelola objek pariwisata ketinggian sebaik di Swiss, mengingat potensi alam pegunungan di tanah air yang tak kalah cantiknya. Made Pasak Sudanta, Kompas TV, Interlaken, Swiss.